Yo, barudak. Selamat datang di channel Klasik Motor Corner. Di video kali ini, saya akan mengajak barudak semuanya untuk mengganti seal quick as sebelah kiri atau seal magnet dari motor Astrea 800. Ini adalah video kedua dari channel Klasik Motor Corners. Kali ini saya akan mengajak dari para penonton untuk melakukan pergantian komponen tersebut karena sudah bocor barudak. Yuk kita lanjutkan. Setelah dibuka di keempat bautnya, kita buka ya dengan cara dipukul-pukul sedikit. Nanti kita pukul kiri kanan. Setelah dibuka empat bautnya, kita buka bagian penutupnya perlahan-lahan. Dan sudah kebuka ya. Di sini sudah kelihatan dari magnetnya. Dan kita bisa lihat juga ini ada dua komponen, yaitu spool. Kalau di Astrea 800 itu cuma dua ya, yaitu spool pengisian dan spool pengapian. Sebelumnya saya sudah melakukan pergantian di komponen spool pengisian. Kita ke ataskan dulu ya si penutup spoolnya ini. Kita bersihkan dulu magnetnya ini karena banyak oli ya. Sealnya udah bocor jadi olinya kemana-mana. Ini kalau didiemin bahaya juga ya barudak, karena lumayan bisa mengganggu kinerja dari si magnet ke si spoolnya juga. Kita buka menggunakan kunci 14. Seharusnya kalau barudak punya impact, menggunakan impact lebih recommended ya, karena saya tidak punya atau belum punya ya. Kita melakukan cara alternatif, yaitu dengan ganjal menggunakan mata obeng tekuk. Harus hati-hati ya membukanya, karena kalau kekencengan atau digedor menggunakan palu bisa oleng ya ke si krek asnya ini, dan itu ribet kalau sudah dia harus disenter ulang ke tukang krek as. Kita buka, tapi jangan dilepas dulu ya, karena kita akan menggunakan tracker magnet. Saya menggunakan yang ini ya, yang bisa ke motor Supra, motor Grand, atau motor bebek Honda. Banyak nih yang sama. Kita putar dulu si bagian trackernya, kita kencangkan. Untuk si bagian tuas yang belakang kita gedor sedikit ya. Nah
sudah ya lepas. Kalau sudah lepas, kita buka mur yang tadi ya. Tadi gak semuanya dibuka itu biar gak jeber ya ke si mur krek asnya, karena kalau sudah jeber itu ribet juga, si dratnya gak bakalan masuk nantinya. Nah, kita simpan saja di magnetnya, ditempelkan. Ini sudah kelihatan dari sepi magnetnya sudah lumayan pendek ya. Nah, ini bagian one way starternya. Ini saya dapat masih bagus, lumayan barudak. Kita cek-cek dulu si dratnya masih bagus, masih gak pada peang. Lalu kita buka penahan dari gear starternya menggunakan obeng ketok. Obeng ketok ini lumayan ya, kalau misalkan barudak belum punya agak susah juga bukannya. Kita gedor menggunakan Palu Legend. Duh, belum bisa, woi, rada susah. Kita ganti dulu ya mata obeng ketoknya ke yang pendek barudak biar enakan. Nah, udah dapet nih, dicoba dulu, diukur-ukur dulu pas. Kita coba gedor lagi menggunakan Palu Legend. Nah, langsung kebuka barudak, gampang. Setelah dibuka si penahannya, kita buka dulu sepi magnetnya supaya enggak nahan ke gigi starter yang bawah ini nih. Kita cari dulu obeng min. Kita pakai mata obeng ketok yang panjang aja deh, yang minus. Nah, tampaknya barudak putnya oleng ke krek as. Karena ini mudah sadarnya, pelan-pelan juga bisa. Buat kangkel dikit. Nah, udah barudak. Nih, ini sepi magnetnya. Ini jangan sampai hilang ya barudak, kalau hilang berabe pusing Reno. Kita buka bagian sepi dari gear starter yang atas yang kecil ini menggunakan tang sepi. Kita buka dulu, agak sisa barudak. Kalau misalkan gak punya atau gak punya barudak, bisa tongkel aja pakai obeng min yang kecil ya, yang runcing. Pakai 2 obengnya itu gampang, bisa aja. Nah, ini udah terbuka ya barudak. Langkah selanjutnya kita tarik. Nariknya ini harus bareng-bareng ya, yang atas sama yang bawah, yang gede sama yang kecil itu gak bisa sebagian-sebagian. Nah, yang atas dikit, selalu yang bawah tarik pelan-pelan barudak. Ini bagian tensionernya dicopot dulu biar gampang. Nah, sik, kita tarik. Nah, udah copot barudak. Nah, ini ya seal yang bocor. Sama yang ini juga bocor, harus diganti juga biar sekalian dibongkar. Itu yang buat netes-netes ke bawah pasti standar ya. Nah, setelah dibuka si tutup dari rantai ketengnya, bisa kita lihat ya barudak. Kita bisa melihat ada rantai keteng dan roll keteng itu
Nah, bagian ini harusnya dibersihkan dulu ya biar kinclong. Nah, komponen seal ini juga harus diganti ya barudak, karena ini udah pada getas, pada keras, jadi mulainya netes juga dari situ biasanya. Udah lem-leman juga ya pakai tribon dari sebelumnya, harusnya ini tuh diganti dari dulu. Nah, akhirnya setelah dari pagi saya nunggu paket baru datang jam 2 baru aduh, ke unboxing dulu, kita review ada apa aja isinya. Saya tuh beli dari online ya, jadi lama ini tuh. Ada 5-6 ya, 6 set. Yaitu di dalamnya itu ada seal as yang kiri, yang besar dan yang kecilnya juga ada. Terus seal persneling dan juga seal yang gedenya ini ya, yang karet yang paling gede. Dan di paketnya ini juga ada seal kickstarter juga ada. Kalau mau sekalian diganti itu bisa banget. Itu murah aja, harganya cuman 15.000 kalau nggak salah. Cuman saya beli online karena di sini itu agak susah ya nyari spare part yang gitu tuh. Kita buka dulu. Buka dulu. Lumayan solid semuanya ada 6 berarti ya, 6 piece. Lumayan 15.000 dapat 6. Saya itu dari Malang kalau nggak salah, jadi lama sekitar 5 hari nyampe nya itu. Baru nyampe tadi jam 2 dari pagi, udah ditungguin, udah dibongkar dari pagi motornya. Nah, ini yang paling gede di bagian penutup. Nah, ini kita pasang langsung biar kericep. Jadi udah dibersihin dulu ya baru jangan lupa, biar sekalian kerja sekalian dibongkar. Nah, ini bagian seal yang gede yang ke as yang dalam. Nah, pasang sampai rata ya, jangan miring karena kalau miring itu nanti gampang bocor lagi. Kalau udah, kita cari seal yang kecil yang ke gigi spotter yang gede. Nah, ini tuh kan ada 2 ya, yang satu lagi gak tahu buat apa ini, ukurannya sama cuman tabalnya beda dikit. Diukur-ukur dulu, disamain, takutnya salah pasang. Ternyata ini tuh yang tipis ya, kalau yang buat gigi starternya itu. Coba dulu diameter dalam dari kerkasnya, tatitnya beda, ternyata agak seret ya yang satunya, berarti bener yang tipis. Kita pasang lagi. Ini yang bekasannya tuh udah gitu ya, udah mugar, udah nggak ngepres lagi ya. Kalau yang baru mah ngepres. Kita pasang langsung, jangan sampai miring juga ya barudak. Nah, gampang pakai tangan juga, langsung. Oh, kata ya. Kita pasang kembali barudak. Sebenarnya kali saya tuh dikasih lem ya dikit supaya lebih aman aja, tapi kalau gak pakai juga gak apa-apa barudak, itu mah selera ya. Kalau saya sih lebih afdol pakai lem dikit tapi jangan banyak-banyak. Ini harus keras ya si lubang bautnya ini, jangan sampai miring. Kalau miring susah nanti masang baut yang 2 tadi yang dikekok.
kita gagor ya pakai gagang kalau legend ini lebih proper. Kalau barudak punya palu karet itu pakai palu karet ya, itu lebih bagus. Nah, sampai rata ya, jangan sampai miring. Kalau miring mah nanti bocor. Nah, diberesin dikit si sisa lemnya biar gak kemana-mana. Lap-lap dulu sampai kinclong tuh. Kalau sekalian masang itu harusnya dibersihin ya. Kita pasang 2 baut yang atas dan yang bawah menggunakan obeng ketok. Tadi kayaknya lupa ya gak di video pas mukanya, tapi ya gitu-gitu aja sih mukanya. Kita kencengin dulu pakai tangan, nanti kalau udah pas kita gedor lagi pakai palu legend. Nah, satu kali aja cukup, jangan kencang-kencang, susah pas bukanya kalau nanti mau pergantian komponen lain. Udah ya, pergantian seal mah gampang sebenarnya, bisa di rumah juga. Untuk barudak yang mau pasang dan bongkar di rumah juga bisa ya, bisa ikuti cara-cara saya ini. Tapi lebih proper kalau barudak itu pakai impact ya, biar mengurangi resiko di awal pada keras. Kita pasang kembali gigi starter, pasangnya itu harus sama-sama ya, jangan sebagian-sebagian, harus yang bawah dulu dikit, yang atas dikit, nanti bisa sekaligus plak. Kita pasang tensionernya, jangan lupa ya, karena saya dulu pernah bongkar pasang itu lupa bagian tensionernya, jadi si pas starter tuh berisik. Nah, kita paskan, kita congkel dikit si rantainya. Kalau udah masuk gedor, tapi jangan kencang-kencang, berudak dikit aja tuh. Iya, pakai gagang bengkok. Nah, udah mantep ini. Tinggal pasang penahan gear. Ini kalau lupa kepasang ini akibatnya fatal juga berudak. Bisa maju si gear starter yang besar ini. Nah, kita kencangkan dan jangan lupa gedor lagi. Sekali aja ya. Nah, udah pas. Nah, kencang itu. Sekali juga. Nah, ini nih yang sering lupa kejadiannya. Ini lupa dipasang, emang barangnya kecil ini tuh. Kalau lupa non-stick harus pas udah dipasang tutupnya baru ingat, udah dibongkar lagi, jangan sampai kerja 2 kali baru dah. Gampang tuh, dikit aja dibuka. Nah, sip. Cek-cek lagi ya baru dah, takutnya ada yang kelewatan kepasang. Nah, ini yang bagian sepi magnetnya ya. Kalau barudak misalkan bongkar, disimpan aja ya di magnet, ditempelin biar gak hilang nih. Barang kecil gini suka hilang, kalau hilang berabe, susah nyarinya, harus beli lagi, pasang lagi ya. Konsentrasi dulu bentar. Nah, tinggal kita kendor lagi pelan-pelan ya barudak, jangan didagor kenceng-kenceng nanti oleng. Dikit aja tuh, udah. Kita giliran pasang si magnet. Nah, ini saya dapat lumayan bagus ya kondisi magnetnya, belum pada retak. On-way-nya masih bagus. Jarang loh motor tahun 83 mesinnya masih lumayan oke. Starter juga cek dulu ini sebenarnya. Gedor-gedor dulu pakai tangan biar pas.
Nah udah dirasa pas, kita coba putar-putar. Nah lancar. Terus dikit kita pasang ringnya, jangan lupa. Nah ini ringnya sama aja sih sebenarnya, bisa-bisa aja dibolak-balik. Kita pasang mur. Kalau pemasangan magnetnya ya, kan kalau punya impact mah pakai impact itu gampang banget, karena saya belum punya ya. Nanti saya ganjel lagi pakai mata obeng ketok yang minus, tapi jangan kencang-kencang ya pas ngecenginnya itu, biar aman. Harus pakai perasaan kalau misalkan diganjal-ganjal kayak gini. Jangan barbar, kalau barbar udahlah geol atau apa itu soek. Pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi pasti juga barudak. Tuh pakai kunci sok. Kalau misal kalian punya kunci torsi, kunci momen itu lebih mantap ya. Loh, lihat terus barudak. Ntar dulu, usah dulu diganjal. Wah, kita ganjal dulu dikit. Paskan. Iya, pegang pakai tangan kiri, yang kanan pakai kunci sok. Wah, dikit lagi. Aduh, jatuh lagi. Gini nih kalau pakai ganjal-ganjalan. Kalau sendiri juga agak repot. Jatuh-jatuh si ganjalnya ini. Mana susah lagi masuk ke tutup rantai. Ganjal lagi dikit. Nah, sip. Kita kencangkan. Ya, sip. Udah, dikit lagi. Dikit lagi. Up. Nah, udah. Oke, perasaan ciminya itu. Jangan barbar, apalagi sampai digedor. Wah, bahaya itu. Udah ya, pergantian sealnya itu sebenarnya gampang tuh. Ini diputar-putar udah aman, tinggal kita pasang lagi tutupnya. Sebelum pemasangan tutupnya saya buka dulu ya ini. Ini untuk masukin kabel si indikator netral ya. Saya pepat aja, kalau pemasangan mah sama-sama aja. Tinggal dibalik sama tadi pas membuka. Baut empatnya dipasang dengan dulu dikencangkan, di pas-paskan aja tuh, dikit-dikit aja kencangannya, disilang ya barudak biar merata gak nyering. Tutup lagi si tutup rantainya pakai kunci 8 sama. Lap lagi biar nggak cemong. Lalu pasang persnelingnya. Mungkin barudak udah ya sih untuk video penggantian seal kulkas atau seal magnet yang sebelah kiri. Caranya mungkin seperti itu. Mohon dibantu supportnya di like, komen, atau subscribe ya barudak, mengenai konten-konten motor klasik dan story-story lainnya. Nanti akan ditayangkan tiap seminggu sekali mungkin, atau seminggu 2 kali. Kita lihat saja nanti ya. Nah, dari pakai pembelian tadi yang seal ada sisa
3 piece, yang satu untuk persneling, yang satu lagi untuk Kickstarter ya, perusahaan, dan yang satu ini kita buat apa ini? Kalau barudak ada yang tahu ini buat seal apa ya? Di komen di bawah ya. Cukup sekian vlog saya hari ini.